Apa boleh tidur setelah sholat subuh? Sebab di negeri kami musim hujan Ustaz, dingin. Sholat jam 5, setengah 6 sampai 7 masih gelap dan dingin. Lalu pulang ke rumah, itu yang paling rancak. Tapi kalau ada orang habis sholat subuh laloknya, ndak ba'a. Cuma kecek beberapa dokter, kalau terlalu sering tidur setelah subuh nanti terkena stroke ringan. Keceknya, stroke ringan. Nauzubillah. Kirnan kalimo. Insya Allah mendengar ceramah Ustaz Somad terukur, terarah, mudah diingat. Anak-anak sekolah beko ditanya dek guru alias sanawiyah MDA, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 5 bisa membuat laporan insya Allah. Bapak-bapak pun mudah, pulang ke rumah panggil istri, agi tahu istri anak dulu ambo sampaikan isi ceramah Ustaz Somad tadi. Ustaz Somad menyampaikan di Ampang Gadang ada 5 perkara, dan 5 itu ambo lupa sadunya, tapi ambo ada rekamannya. Jangan lupa www.youtube.com. Itu kalau tiru fotografer dari Ampang Gadang. Inya memoto tu waktu ambo sedang baru. Kadang di tempat lain fotonya kacau, mului awak sadang. Nang kalimo nan terakhir, anak pecandu narkoba. Mau ndak ibu punya anak kaya, punya mobil mewah, ganteng, pegawai, pejabat, tapi sakau? Mau? Ada seorang amak-amak, anaknya pejabat kaya, punya mobil mewah, ganteng, tapi pecandu narkoba. Ditangkap polisi, lapeh. Ditangkap Badan Narkotika Nasional, lepas. Tidak ada senjata yang paling hebat selain doa. Dibawanya air zam-zam, 1 jerigen, tawaf inyo di samping Ka'bah. Doanya cie, 7 putaran doanya cie. Selamatkan anakmu dari narkoba, selamatkan 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 narkoba, selamatkan narkoba, selamatkan narkoba. Sampai akhirnya dibawanya air zam-zam iko pulang ke Indonesia, diimbaunya anaknya ke siko sebantana ambo laba doa kepada Allah 7 kali putaran di samping Ka'bah. Doaku cuma 1, berhenti kau dari narkoba. Minum, mandikan iko, diminum, dimandikan, sehat sampai kini berkat doa seorang. Jangan ibu putus asa, jangan uni putus asa, jangan amak putus asa. Doa ibu, tapi doanya yang baik baik. Amak kalau berang jangan mengimbau anak hantunya jadi tuyul, setan. Jangan. Imbaunya yang mengandung doa. Calon bupati 50 kota sikos sebentar. Calon dandim sikos sebentar. Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu jadi tentara, tapi tentara yang suka pengajian. Mudah-mudahan menjadi polisi, tapi polisi yang suka kepada ulama. Mudah-mudahan menjadi bupati, tapi bupati yang menolong sekolah-sekolah, pondok pesantren dan agama Allah. Takbir. Selama ambo ceramah tadi lah barakali ambo takbir. Baru sekali kan? Manga ambo bertakbir sesudah 1 jam ceramah. Sebab bilolah 1 jam setan pun datang. Ambo lah nampak sih. Lah ada mato yang mulai berkunang-kunang. Ustaz Somad kau lah nampak, kami lah bercabang 2 lah di sini. Itu maka takbir. Makanya bapak-bapak beko kalau sholat Jumat ada kawan mengantuk di sebelah, takbir. Allahu Akbar. Ama-ama, uni-uni kalau sedang wirid Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Kadang ada orang wirid Yasin kok
Pas membaca Yasin ngantuk. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rupanya dek bakwan lah tipu. Masih ada wirid Yasin di Ampang Gadang? Lai. Baca Yasin kau jangan capek-capek. Ambo tadi ziarah ke makam amak kawan ambo, amak amboju. Amak kawan ambo, amak amboju. Anak kawan ambo, anak amboju. Tapi bini kawan ambo, indak bini. Nih kau mesti awak pahami baik-baik. Tadi ziarah ambo ke makam amak kawan ambo, Allah macam amak ambo, ambo baca Yasin, kul huwallah 3 kali, kul ambil falak sekali, kul binnas sekali, Al-Fatihah sekali, la ilaha illallah 30 kali. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan ambo Yasin. Awak nama baca Yasin. Awak nama baca. Kini banyak juga anak-anak ziarah, diambilnya HP, dibukanya MP3 Yasin. Maaf ya mak, ambo tak pandai baca Yasin. Ada ngasih lah. Bapak boleh ketawa sekarang, ibu boleh tertawa sekarang, tapi nanti bisa saja terjadi karena anak tak pandai baca. Ramai-ramainya pandai kalau baca ramai-ramai. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dek ramai-ramai. Kalau surang, lagi Yasin. Baca surang. Ya Asin. Rupanya nyo baca Latinnya. Alat zina. Menyabui alladzina pun alat zina aja. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka guru mengaji ambo amak habis solat maghrib bukakan Iqra. Tapi ambo dulu membaca Quran tidak lo melalui Iqra. Mungkin tidak sama dengan orang Ampang Gadang. Ambo dulu membaca Quran alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, u a i u. Siko sama. Batilah tua. Sebab anak-anak kini tidak pakai itu lagi, ialah pakai Iqra. Masya Allah, tabarakallah. Di mambo ceramah kini, patang di pantai Carocok, di pantai Padang, di Payakumbuh, di Batu Sangka, di Padang Panjang, hari ini di Ampang Gadang, mengalir pahalanya ke makam almarhumah ama ambo. De apa? De inyonya majambo mengaji Al-Quran. Maka ibu pulang ke rumah, habis maghrib ke isya, HP mati, TV mati, radio mati, handphone mati. Siap. Ini banyak juga ama-ama, handphone anak ditarik, TV mati, baca Quran. Ama update status. Nggak bisa mendidik anak-anak kau bukan bantu memandikan baruak, tapi memandikan kudo. Memandikan kudo, awak ikut sama-sama kudonyo ke dalam sungai, ke dalam kolam. Kadang kudonyo tidak mandi, awak lo mandi. Kalau baruak tidak bantu itu, awak ikat pakai tali rantai basi di lapehnya. Oleh sebab itu maka kita selamatkan. Surat tilang sudah datang. Tapi insya Allah 5 pesan ambo sudah sampai. Nampak tahu? Masukkan sekolah agama. Nang kedua, pemimpin nagari pentingkan tolong sekolah agama. Nang ketiga, banyak-banyak bersedekah. Nang keempat, perempuan jaga aurat, jaga martabat. Nang kelima, tolong dengan doa. Hebatnya orang Ampang Gadang. Habis waktu ceramah, matahari pun muncul. Habis waktu, macam ada setelannya, on off. Hebat, luar biasa orang Ampang Gadang. Apa boleh tidur setelah solat? Apa boleh tidur setelah solat subuh? Sebab di negeri kami musim hujan Ustaz, dingin. Solat jam 5, setengah 6 sampai 7 masih gelap dan dingin. Lalok di rumah awak apalah salahnya? Misalnya lalok di rumah orang saya lah.
Tapi nan saya elok-eloknya, nan diajarkan Nabi, selesai sholat subuh berzikir, berdoa, baca Quran sampai terbit matahari. Jam bara kini maghrib 6:15. Maka awak di masjid berzikir sampai jam 6:15. Mudah caranya. Beko kalau maghribnya 6:30 maka di masjid juga sampai jam 6:30. Kalau maghribnya kini jam 6:15 maka di masjid subuh sampai jam 6:15 solat isyraq. Abi duduk di masjid berzikir baca Quran berdoa, berzikir baca Quran berdoa, tasbih 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, istighfar 1000, selawat 1000, baca Quran, baca Yasin. 6:15 usolli sunnatal isyraq rakaat ini lillahi ta'ala, baru pulang ke rumah. Itu yang paling rancak. Tapi kalau ada orang habis sholat subuh laloknya, ndak ba'a. Cuma kecek beberapa dokter, kalau terlalu sering tidur setelah subuh nanti terkena stroke ringan. Keceknya, stroke ringan. Nauzubillah. Bagaimana cara mengatasi rasa marah yang terlalu tinggi, Pak Ustadz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau marah sedang duduk, baring. Marah itu gejolak api neraka, padamkan dengan air wudu, siram dengan air wudu. Sudah wudu ndak jauh padam, mandi awak. Ndak jauh padam, masuk ke lawi. Insya Allah bukan cuma marahnya hilang, urangnya hilang sekalian. Di lingkungan kami sangat memandang orang yang memakai cadar itu orang dianggap sesat dan masih asing. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Istri Nabi Muhammad pakai cadar. Jadi kalau ada orang mengatakan orang pakai cadar sesat, berarti istri Nabi Muhammad enggak ambungnya begitu. Labiah 20 hadis menyebut di zaman sahabat Nabi mereka pakai cadar. Tapi Nabi membolehkan yang wajahnya nampak. Oleh sebab itu cadar adalah ajaran Islam. Mengejek cadar berarti mengejek ajaran. Yang bercadar silakan, yang tak bercadar boleh. Yang bercadar jangan ejek yang tak bercadar. Yang tak bercadar jangan ejek yang bercadar. Sebab kalau yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang nan galak nan indak bakain. Oleh sebab itu jangan ejek orang bercadar. Ini kalau laki-laki pun banyak juga ejek orang bercadar. Hai ninja, kenapa melihat orang bercadar kau risau? Kenapa melihat orang bercadar awak angin? Kalau ada orang menengok orang bercadar risau, tapi menengok orang pakai rok pendek diam, itu berarti hantu setan. Otaknya sungsang. Galaknya membayangkan otak sungsang. Bagaimana dosa menjual tanah harta pusaka tinggi? Ama awak nan padusi, ama awak itu padusi. Inyo mandape harato tinggi sawah. Itu bukan hak milik, tapi inyo adalah hak pakai. La yurasu wala yuhabu wala yuba'u. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Diwariskan maksudnya kepada ahli waris, tapi itu adalah wasiat turun temurun dari anak padusi turun ke anak padusi, turun ke anak padusi. Inyo sama macam wakaf zuriyah. Gunanya untuk apa? Supaya padusi Minangkabau tidak paralu kaluar nagari untuk mencari makanya insya Allah zaman berganti, musim berubah. Padusi Minangkabau sesusah-susahnya padusi orang awak tetap ada bareh. De apa? De ada harato tinggi tadi. Tapi kalau itulah dijual, maka anak cucu awak beko. Iyo kalau dapat suaminya nan kayo. Iyo kalau dapat suaminya nan hebat, pejabat. Kalau nasib indah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menyadari ini. Sebenarnya itu hukum dibuat adalah untuk menjaga kehormatan perempuan. Bagaimana dosa bagi orang yang membuat ranji keturunan palsu? Man nusiba ila ghairi abihi
siapa nan dinasabkan bukan kepada nasab bapaknya, makanya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat ud'uhum li abaihim, panggil mereka menurut nasab bapaknya. Karena Zaid bukan anak Muhammad, diganti dengan nasab bapaknya Zaid bin Harisah. Maka jangan membuat nasab keturunan pal. Kertas terakhir basawa abi karatehiko, awak sama-sama membaca doa. Bolehkah masjid itu diwariskan? Masjid tanah wakaf. Tanah wakaf tidak diwariskan, tidak dijual, tidak dihibahkan. La yurasu, tak diwariskan. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yubahu, tidak boleh dijual. Wahai bapak ketua masjid, urus akte tanah masjid ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nanti di Badan Pertanahan Nasional ada pemilik nazir masjid. Kalau tidak, nanti tanah itu akan dituntut oleh ahli-ahli waris. Alhamdulillah itu sudah diatur oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal